Halo semuanya, perkenalkan nama saya Winda Yuniarta. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai bagaimana pariwisata dapat bertahan di dalam situasi mewabahnya COVID-19 dan kebangkitan pariwisata setelah pandemi ini berakhir. Sebelumnya, saya akan membahas COVID-19 itu sendiri. COVID-19 merupakan penyakit menular yang berasal dari virus SARS-CoV-2 yang menyerang sistem pernafasan manusia. COVID-19 ini bermula dari kota Wuhan di negara China. Penderita COVID-19 akan memiliki gejala seperti demam, batuk kering, sulit untuk bernafas, tenggorokan kering, dan terkadang flu. Setelah mewabahnya COVID-19 ini hampir menjangkit seluruh negara yang ada di dunia, banyak sekali negara-negara yang mengambil kebijakan lockdown dan pembatasan sosial hingga karantina wilayah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Hal ini jelas sekali sangat berdampak buruk bagi industri pariwisata, di mana banyak orang yang tidak dapat berpergian dari daerah satu ke daerah lain, dari negara satu ke negara lain untuk melakukan perjalanan wisata. Jadi terang lagi guys. Hal ini juga diiakan oleh Organisasi Pariwisata Dunia, di mana hampir 96% daerah tujuan wisata tidak dapat dikunjungi pada saat pandemi ini berlangsung. Jenderal Organisasi Pariwisata Dunia telah menyerukan kepada negara-negara telah menerapkan sistem kebijakan lockdown dan pembatasan sosial hingga karantina wilayah untuk sedikit melonggarkan kebijakan tersebut agar dapat membantu perkembangan pariwisata yang saat ini sedang terpuruk. Namun juga tidak melupakan protokol kesehatan agar penyebaran virus tidak akan terjadi secara masif. Menurut Adi Satria yang merupakan praktisi perhotelan, dia mengatakan dunia perhotelan dapat bertahan di situasi seperti saat ini apabila manajemen perhotelan menerapkan sistem protokol kesehatan, di mana setiap tamu yang berkunjung harus melewati tes kesehatan. Selain itu, kamar yang ditaruhkan kepada tamu harus berjumlah setengah dari keseluruhan kamar yang dimiliki hotel tersebut. Sistem makan yang biasanya prasmanan harus diganti dengan menyiapkan makanan tamu di setiap meja masing-masing tamu. Dengan menerapkan hal tersebut, menurut Adi Satria, insya Allah dunia perhotelan akan tetap bisa bertahan di situasi pandemi ini. Hal-hal yang dilakukan tadi untuk membantu perhotelan dapat bertahan di tengah pandemi ini difokuskan terhadap wisatawan domestik karena penerbangan internasional pada saat ini masih belum normal atau belum dibuka kembali. Selain itu, branding mengenai desa wisata yang bebas dari COVID-19 juga dapat membantu untuk mempertahankan desa wisata di tengah mewabahnya COVID-19, di mana di desa tersebut harus benar-benar warga yang tinggal di sana terbebas dari COVID-19 dengan hasil tes negatif, sehingga wisatawan yang akan berkunjung ke desa tersebut akan merasa nyaman dan aman. Selain itu, wisatawan yang datang harus juga melewati protokol kesehatan. Salah satunya yaitu harus melewati tes kesehatan untuk membuktikan apakah wisatawan tersebut positif COVID ataupun negatif. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai
kebangkitan pariwisata setelah pandemi ini berakhir, khususnya di negara Indonesia itu sendiri. Yang pertama, akan terjadi lonjakan penerbangan domestik. Kemudian akan terjadi lonjakan wisatawan domestik ke berbagai tempat wisata. Lalu banyaknya promo tiket dan jasa tur untuk mengakomodasi wisatawan berpergian ke daerah wisata. Selain itu, akan banyak sekali hotel-hotel yang overbooking setelah pandemi ini berakhir. Mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan mengenai dampak yang disebabkan oleh COVID-19 terhadap industri pariwisata. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam saya menjelaskan, mohon koreksinya di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Sampai jumpa.